Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gifari Fatir Saputra, NIM 220601110067. Ini saya akan menjelaskan atau demo video tentang DHCP client server di Mikrotik. Yang pertama kita lakukan, kita pergi ke VirtualBox dulu untuk ngeklon Mikrotik UltraOS ini, dijadikan Mikrotik DHCP client dengan settingan networknya satu dinyalakan, yang adapter satu ini. Setelah itu kita pergi ke setting di winboxnya untuk diganti namanya, identify-nya, lalu sama di reset MAC address-nya. Lalu setelah itu kita tutup dan masuk ke GNS3. Di GNS3 kita pakai untuk yang sebelumnya, untuk yang pakai yang kemarin ini jaringannya. Nah, di situ kita pertama kali kita bikin seperti ini, lalu kita buka winbox, masuk ke Mikrotik.NET. Nah, di Mikrotik.NET ini kita setting DHCP servernya dengan cara DHCP setupnya ini kita ganti ke Etherland, lalu ini langsung di next, ini di next aja, ini di next juga. Ini untuk DNS servernya juga diisi untuk sesuai sama yang sebelumnya DNS-nya. Ini next, ini next. Nanti akan muncul di network seperti ini. Setelah itu, setelah selesai, di sini langsung kita masuk ke yang Mikrotik DHCP client. Nah, pada Mikrotik DHCP client ini kita cuma ngecek untuk IP, bagian IP ke DHCP clientnya ini. Kita tambahkan untuk Ether LAN-nya dengan menyalakan USB DNS, USB NTP, sama default routernya yes. Itu saja. Setelah itu, setelah semuanya diganti, kita ping. Kita coba ping ke Google. Nah, di sini bisa untuk Mikrotik DHCP clientnya. Lalu kita coba yang Mikrotik ini. Nah, ini juga bisa. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan DHCP yang dynamicnya di setting di sini. Nah, kita masuk ke PC2 ini. Nah, di PC2 ini menggunakan IP DHCP-R atau renew DHCP list. Nah, jadi kita tidak usah memasukkan IP-nya secara manual. Kita hanya perlu mengetikkan IP DHCP min-R, maka akan otomatis terbentuk IP-nya dan gateway-nya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah terbentuk, bisa kita coba untuk ping Google. Bisa untuk pada PC2 di sini. Setelah itu kita pergi ke Ubuntu-nya. Nah, di sini kita tidak setting secara manual juga, dengan cara kita pergi ke
preference, lalu ada advanced network, ada word connection-nya di bagian IP4. Ini sebelumnya kan ada kita setting secara manual lah. Sekarang kita metodenya gunakan automatic DHCP, address-nya kita hapus, lalu additional DNS-nya juga kita hapus. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita cek pada CMD pada terminal. Kita coba ping Google. Nah, di sini bisa. Lalu kita coba juga untuk mengakses Firefox. Di sini bisa. Nah, selanjutnya yaitu setting hotspot. Untuk setting hotspot caranya yaitu kita hotspot setup, masuk ke IP lalu hotspot, lalu di bagian server kita hotspot setup. Nah, di sini hotspot intervalnya kasih etherlan, lalu next, di next saja, next, ini dikasih non, terus next, dibiarkan kosong. Ini DNS servernya dikasih DNS kita. Iya, sama tadi pada bagian maskeradnya ini di kita uncentang. Nah, setelah itu terbuat seperti ini. Nanti pada server profile akan muncul ini profile. Nah, kita juga nambahkan juga ini untuk output usernya di sini. Nah, kita kasih servernya ini hotspot 1, untuk name-nya Givari, passwordnya terserah, lalu kita apply. Nah, setelah di setting di sini, kita cekkan ke Lubuntu sebagai kliennya. Sini kita coba terlebih dahulu browsing. Kita coba browsing YouTube, apakah bisa. Nah, di sini ada keterangan you must log in to this network before you can access the internet. Berarti hotspotnya sudah menyala, jadi kita harus login dulu terlebih dahulu. 168.1.1. Ini masuk saja di sini. Nah, di sini kita masukkan user dan passwordnya. Tiba-tiba keluar. Nah, di sini tadi harusnya sudah login ya. Terus sudah ada peringatan juga. Kita coba akses. Ini tapi tampilan sudah bisa sih, tapi kita coba untuk akses YouTube. Dia sudah login kan, nah makanya bisa sekarang bisa mengakses internetnya karena harus login terlebih dahulu. Nah, sini bisa terakses seperti itu. Untuk login,
itu jadi hotspotnya sudah nyala dan harus login terlebih dahulu untuk mengakses internetnya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.